Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Senang sekali pemirsa, saya Kak Ahmad hadir dalam program kesayangan kita Penyejuk Kolbu. Insya Allah membuat hati kita semakin sejuk. Dan tentunya pemirsa, seperti yang sudah saya bahas pada episode sebelumnya, bahwa apabila Anda ingin kedatangan kami dari Penyejuk Kolbu, nah maka kami akan datang ke tempat Anda. Dan hari ini sangat spesial sekali, saya ditemani oleh yang pertama pasti sudah tidak asing ya. Sudah ada di samping saya Ustadz Dede Nugraha. Apa kabar Ude? Alhamdulillah. Wah, ini semangat sekali Ude ya. Semangat karena kita berada di Masjid Ar-Rahman nih. Wah, Masya Allah. Dan ternyata saya bersama dengan ibu-ibu jamaah yang luar biasa dari Masjid Taklim Ar-Rahman. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ini luar biasa sekali. Masya Kalau Allah. saya lihat udah ini kerudungnya merah-merah nih. Merah-merah artinya semangat ya. Kalau zaman sekarang ada kata-kata menyala. Nah, gitu kan. Udah merah menyala, sudah semangat tentunya untuk menyimak dan juga mendengarkan topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu tentang etika berbicara nih Ude. Gimana, mau langsung aja Ude memaparkan nih untuk tentang etika berbicara. Jadi pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana sih kalau misalkannya kita berbicara dalam berkehidupan sosial ataupun juga kita berbicara dengan orang yang lebih muda, orang yang umurnya di atas kita, ataupun juga bagaimana ya cara kita berbicara agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Langsung saja Ude ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ar-Rahman, juga pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbicara merupakan sarana komunikasi antar sesama manusia untuk menyampaikan keluhan, untuk menyampaikan saran dan menyampaikan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ketika berbicara, bisa jadi ada orang yang tertarik dengan pembicaraan kita. Begitupun sebaliknya, bisa jadi pembicaraan orang itu justru sebaliknya, menyakiti perasaan tersebut. Maka Islam memberikan kepada kita etika berbicara. Etika berbicara seperti apa sih yang kemudian oleh Islam disampaikan, dipaparkan kepada kita? Yang pertama adalah janganlah berbicara dengan keras melebihi suara Nabi, imam atau pemimpin. Hal ini disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Jadi kita tidak boleh mengeraskan suara melebihi suaranya Nabi. Yang kedua, jangan memanggil Nabi dengan suara keras seperti halnya memanggil teman sebaya. Ada etikanya, ada adabnya. Dan jangan lupa juga pesan ini secara mafhumnya dapat juga diterapkan. Bagaimana semestinya kita berbicara kepada ulama, kita berbicara kepada tokoh, berbicara kepada pemimpin, itu ada etikanya. Nah, yang kedua, etika berbicara itu adalah rendahkanlah suara, jangan seperti suara himar, jangan seperti suara keledai. Jadi kita nggak boleh bicara itu teriak-teriak. Oh, teriak-teriak. Padahal orangnya dekat di sini gitu kan. Biasanya kalau teriak-teriak, biasanya ibu-ibu manggil anaknya tuh. Oh, gitu kan, bener kan? Kalau misalnya panggil, Adek! Gitu kan. Pantesan anaknya bilang juga mama gitu. Gitu kan. Jadi mulai hari ini kayaknya nggak boleh udah ya. Nggak boleh, nah, ya. Gitu kan. Nggak boleh ya. Rendahkan suara, jangan seperti suara himar, jangan seperti suara keledai. Hal ini disebutkan surat Luqman ayat 19. Yang berikutnya adalah berbicaralah dengan penuh pengertian. Ya, qaulu ma'ruf, ya, berbicara dengan perkataan yang baik. Kemudian di dalam keterangan yang lain, berbicaralah dengan tepat dan benar. Kita harus berbicara dengan tepat, harus berbicara dengan benar. Jangan ada kata-kata ataupun pembicaraan yang tidak tepat. Jangan gitu. ada pembicaraan yang misalkan, contohnya misalkan bunda-bunda di sini, ibu-ibu semua jamaah, misalkan ada yang baru ditinggal oleh suaminya nih. Nah, langsung kan dia ada bicara gini, Ibu, sekarang ibu sendirian ya? Aduh, kasihan ya Bu ya, yang sabar ya Bu ya. Ibu sendirian ya, ibu nanti kalau kerja ibu dari mana nanti? Nah, itu kan seperti bagus, tapi dia tidak memiliki rasa pengertian gitu kan, betul udah ya? kasihan deh ibu. Nah, gitu, kasihan deh lo gitu kan, jangan ya. Jadi harus kita memiliki rasa
saling mengerti situasi Ya. dan kondisinya gitu udah ya. Betul. Dan jangan lupa pembicaraannya harus tepat dan benar. Ya, oke. jangan ada kebohongan, jangan ada kedustaan. Nanti kita sampaikan ke jamaah juga kepada pemirsa ya. Kadangkala bagaimana kemudian sikap kita dalam mendidik anak ketika anak ternyata ada perkataan pembicaraan yang nggak benar alias salah. Nanti insya Allah ya. Yang berikutnya, janganlah mengatakan kepada orang tua. Ini sering kita dengar ya. Ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqullahuma uf. Jangan kalian berkata berkata si mamah mah, si bapak mah. Apalagi ada kata-kata yang kasar. Si mamah mah terbalik. Coba. Aing mah cenah gitu ya. Aing mah. Kamu mah gitunya. Hati-hati. Berkata ahnya saja tidak boleh, Kak. Apalagi kemudian kita menyulitkan, menyusahkan, menyakiti perasaan orang tua kita. Gitu udah ya. Kemudian ulangilah pembicaraan sampai orang lain paham. Ini etika berbicara. Ketika kemudian kita bicara, ini segmennya adalah orang nggak ngerti dengan pembicaraan kita, ulangi. Ya, ulangi 2 kali sampai dengan 3 kali. Biasanya orang kalau mengulangi pembicaraan sampai 3 kali itu, ketika dia menyimak pasti akan paham maksudnya. Oke. Sebenarnya antara dia menyimak atau memang dia tidak gitu. Antara dia penasaran dengan topiknya atau memang sebenarnya dia ngedengerin curhat orang misalnya, udah 3 kali diulang-ulang gitu kan. Jadi kan itu tandanya kita tidak konsentrasi ya. Artinya tadi kita tidak memiliki etika, bahwa sebetulnya kalau kita memiliki etika yang baik, kita akan tepat sasaran tadi ya. Betul, Dan tepat. juga kita menyimak dengan sesuai dengan situasi dan kondisi. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, Kemudian apa lagi? berikutnya, etika berikutnya, berbicaralah dengan tidak tergesa-gesa. Dalam bahasa Sunda, rurusuhan. Jangan rurusuhan. Mereka mana atunya? Mereka mana gayanya. Kalau kita bicara dengan pelan, dengan ya jelas lah ya, kayak mungkin bahasa komunikasi Aka tuh apa namanya ya, artikulasi yang jelas. Betul. Kan. Kalau artikulasi jelas, maksud jelas kan enak ya Bu ya. Ibu manawi ayah gitunya 100 gitu kan jelas kan ya. Ku ibu teh langsung Ustaz cina 100 naon $100. Oh $100. Alhamdulillah kayak ditransfer gitu. Kan jelas gitu ya. Jadi to the point ya, To the kalau point, yang to the pinjam point. 100 itu ya. To the point jelas. Dan terakhir, etika berbicara itu adalah hendaklah berbicara dengan jujur dan tidak berdusta. Pesan Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berbicara benar. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada syurga. Wa iyyakum wal kadhiba. Jauhilah oleh kalian berbicara al-kadzib, berbicara dusta, berbicara bohong. Kenapa demikian? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu membawa kepada kejahatan, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Itu barangkali sekilas mengenai etika berbicara antar kita sebagai manusia ya, sesama manusia. Oke, luar biasa ya, penyejuk kolbu. Insya Allah membuat hati kita. Alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah ya. Oke, ternyata tadi sudah kita dengar ya pemirsa, bahwa salah satunya ketika kita memiliki etika saat kita berbicara itu, salah satunya adalah kita harus berkata jujur atas apa yang terjadi ya, dan juga salah satunya kita harus menggunakan tata krama dalam ketika berbicara, seperti sopan santun terhadap orang yang lebih muda, orang yang lebih usianya di atas kita, dan juga tadi pembicaraan kita itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan tentunya pemirsa, kita akan masih melanjutkan pembicaraan kita tentang etika berbicara ini ya, bersama dengan Ustadz Deden dan juga Masjid Taklim Ar-Rahman ini. Namun tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.